Apa Mas sing membuat Masinyo ki berbanding terbalik? Cara-carane ki piye yo? Putar balik lho. Apa Mas bisa diceritakan ya Mas? Gini. Iya. Melanjutkan video-video sebelumnya, kali ini saya mau ngobrol-ngobrol santai sama Sinyo Seisoku. Sudah lama sekali kita tidak ketemu Mas. Swebia terakhir ketemu sampean ngorek-ngorek di Surabaya. Swebia berarti sudah hampir 1 tahun kayaknya. Itu hobi loh. Sekarang masih? Ya masih masih ngaleng. Jadi profesi. Ya itulah hobi jadi profesi. Iya. Oh ya gini Mas Sinyo. Setelah sekian lama kita tidak ketemu. Terus terang saya itu mulai mencari-cari kontak Mas Sinyo itu susah banget. Karena apa? Terus terang saya itu kaget Mas. Saya itu kaget pas buka YouTube, ya toh. Buka YouTube itu ada video rekomendasi Mas. Video rekomendasi Sinyo Seisoku. Perapatan Gemolong apa Stasiun Salem gitu ya. Wah ini kok aku penasaran ya toh. Terus aku buka YouTube, wah tenan nih. Nah gitu Mas. Pertanyaan mendasar yang membuat saya ingin sekali bertemu dan bertanya kepada Mas Sinyo itu adalah kenapa bertransformasi gitu loh. Dari genre yang ngerti dewe lah, metalcore kan, kok sekarang menjadi sobat ambyar. Gitu. Tapi jangan dijawab dulu. Ini gini, mewakili diri pribadi saya, Mas Sinyo dan juga teman-teman yang lain. Intinya kami semua ingin menyampaikan bela sungkawa kepada almarhum Pak Didi Kempot ya, yang telah berpulang kemarin pada tanggal 5 Mei 2020. Semoga almarhum husnul khotimah. Amin. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan juga keluarga yang ditinggalkan, kerabat-kerabat juga sobat ambyar semua bisa diberi ketabahan dan juga keikhlasan untuk berpulangnya Pak Didi Kempot. Gitu ya Mas ya. Kembali lagi Mas, tadi Mas. Apa Mas yang membuat Mas Sinyo ki berbanding terbalik? Cara-carane ki piye yo? Putar balik lho. Apa Mas bisa diceritakan ya Mas? Gini. Iya. Oke lah, kita kenal dulu. Semua orang tahu nih. Enggak cuma Gemolong, hampir semua orang Boyolali tahu. Oh Sinyo basisnya Lima Diktator. Lima Diktator. Lima Diktator tuh lahir ke Sinyo lah. Sinyo. Nah, berhubung situsnya juga tahu kenapa Sinyo jadi seperti ini. Jadi sobat ambyar juga. Karena gini, ya kita nggak mengotak-ngotakan, kita nggak menyekat. Oh musik metal tuh bagus. Oh musik ambyar tuh jelek. Oh tidak ada. Semua musik itu bagus semua. Karena pada sih gini, saya di Lima Diktator dengan karakter permainan musik saya dibahas sama gitar. Kalau di band. Tapi kalau dari karakter suara emang saya di vokal. Itu aja baru di Lima Diktator. Sebelum Lima Diktator berdiri itu Sinyo punya band namanya Skyby, itu pop. Pop. Ini juga. Pop juga. Saya di vokal. Akhirnya ya kembali ke permasalahan basi, berarti permasalahan basi. Semua grup musik kalau sudah terbentur yang namanya masa depan, tuntutan kerja atau keluarga, bilang satu, ambil semua. Nah, gitu ya. Itulah Lima Diktator. Kendali Lima Diktator kenapa nggak bisa berjalan sampai sekarang? Karena personel 1, 2 dan 3 dan itu mencari masa depan sendiri. Ya, berarti intinya kalau sudah dibenturkan lebih bahasa kasar lagi untuk kebutuhan perut ya Mas ya. Nah, itu kan tidak ada konsekuensi lagi. Dan yang utama kan soal masa depan. Masa depan. Saya sendiri juga tidak menggarisbawahi kepada semua teman-teman di Lima Diktator waktu itu. Oh kamu harus Lima Diktator, nggak bisa. Sekarang saya nggak bisa menjamin masa depan mereka kan. Serah. Karena masa depanmu lebih penting. Soal musik gampang kan. Oh gitu. Terus gini Mas, masalah sekarang menjadi musik ambyar seperti ini. Terus terang ya Mas, apakah ada permasalahan pribadi yang ingin coba seorang Sinyo Seisoku ungkapkan gitu loh? Apa mewakili perasaan? Ini curhat.
gini. Oke lah. Sinyo Seisuku lahir tuh KTP ku Boyolali ya. Sinyo tuh KTP-nya Boyolali. Oh, Boyolali? Iya, masih sampai sekarang Boyolali. Sinyo Seisuku kembali ke Sragen dengan sebuah realita hidup. Cuman ini nggak usah didetailkan ya. Jadi karena kewajiban saya seorang anak tuh berbakti sama ibu, anak ibu lansia. Nah, saya menetap di Gemolong. Kebetulan di situ juga bertemu dengan anak-anak musisi kampung ya. Timbullah solusi dari mereka. Dari situlah lahirnya Seisuku, mulai lahirnya di situ, di sebuah warung kopi namanya Warung BI. Oh, lokasinya di mana itu? Di Jenalas. Oh, Jenalas. Nah, ada solusi dari teman-teman bahwa bikinlah lagu yang indie yang mengangkat kota sendiri lah. Oh gitu. Nah, akhirnya spontanitas dalam durasi 1 jam aku bikin itu. Kita bikin bareng-bareng. Liriknya itu? Iya. Bikin liriknya. Saya, Mas Anjas dan Cak Benjol. Cak Benjol itu rap, komentator volley itu. Komentator volley. Iya, keren nih, gokil nih. Nah, durasi 1 jam langsung kita bikin lirik, jadilah lagu Stasiun Salang Gemolong. Oh, itu lagu pertama itu berarti? Iya. Terus lari ke Mas Medi, kita rekord di situ. Langsung syuting langsung ke Millennial Chicken Mas Adit waktu itu yang ngambil studionya. Kita cuma maksimal juga buat Mas Adit Millennial Chicken yang bantu lahirnya Sinyo Seisuku. Dan juga lagu-lagu yang lain. Berapa sejauh ini sudah ada berapa lagu atau berapa video? Kalau untuk lagunya Sinyo Seisuku sendiri 5 yang sudah di YouTube ya. Yang sudah di YouTube. Stasiun Salang Gemolong, Perapatan Gemolong, Museum Sangiran, Bumi Sukawati, dan Hutan Tangis Boyolali. Oh, yang paling baru ini, yang paling fresh ini, baru direkod kemarin ya? Oh iya. Oh gitu. Nah, kalau untuk cover-covernya banyak. Cover-cover. Oh, cover-cover itu. Cover banyak di situ. Tapi kan sekarang gini Mas, untuk cover itu juga kan kayaknya gak bisa dimonetize atau gimana ya ini? Kayak misalnya cover-cover lagu kayak gitu kan biasanya kan sudah ada klaim dari si pencipta lagu tuh sekarang. Ya. Gitu ya. Saya di sini juga terakhir cover lagu itu saya itu Sempurna dari Andra and the Backbone itu sama Andrea Hanusa. Habis itu saya juga udah finish. Saya takut ngambil resiko, nggak mau ngambil resiko lah. Ada komplain di belakangnya, makanya lahirlah Hutan Tangis Boyolali. Oh gitu. Dan ini udah siap, Sinyo juga udah siapin 3 lagu. 3 lagu yang baru. Pijer Tangis Salon Magetan. Itu request dari Cak Benjol yang tadi. Cak Benjol. Terus Tresno Bojone Wong Liya. Kenapa saya angkat itu? Karena nggak munafik. Tresno Bojone Wong Liya sudah jadi budaya, tradisi di sini. Tapi bukannya apa ya? Kita memvonis, oh itu jelek, enggak. Sinyo bukan malaikat. Oh gitu. Hidup pilihan. Oh iya. Nah, itu terus mudah-mudahan sama tadi baru bikin tadi siang jadi lagu Satrio Utomo. Oh, Satrio Utomo. Kamis itu menceritakan Satrio Utomo itu penggalan liriknya menceritakan apa Mas berarti? Jadi bahwa kita hidup nggak selalu ngejar duniawi, bahwa hablum minallah hablum minanas. Kita juga beriman kepada Allah, juga kita beriman kepada manusia, bahwa kita hidup nggak selamanya kita ngejar duniawi, saatnya kita lah ingat ke sana. Jadi gitu. Kita harus punya jiwa kesatria jujur. Kita harus hidup tuh jadi bermanfaat bagi negara dan agama. Itu menceritakan di situ. Oh gitu. Satrio Utomo itu. Progres kedepannya gimana Mas itu? Apakah mau konsisten? Maksudnya kan gini Mas, tantangannya kan begini Mas. Untuk sekedar Mas D gini ya, istilahnya kan ini memang momen-momennya ambiar-ambiar ya gitu tuh. Nah, tuntutannya kan pasti kan yang paling susah kan konsistensi tuh Mas. Konsistensi. Lah, strategi ini apa Mas? Biar tetap bisa konsistensi mungkin di genre itu atau mungkin bisa menjadikan itu sebuah profesi untuk kedepannya nanti gitu loh Mas. Nah itu gimana itu? Strateginya gimana itu? Gini, Sinyonya terjun ke dunia ambiar, lagu-lagu Jawa dangdut. Itu apa ya? Satu musim. Kan lagi marak lagu-lagu itu. Jadi ya nggak munafik Sinyo istilahnya memberikan kepada pendengar yang terbaik dan juga istilahnya Sinyo Seisuku tuh ngeluarin lagu-lagu Jawa itu apa karena Sinyo berdiri sendiri sekarang nggak punya partner seperti Lima Diktator dulu. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan dan saya rasakan saat itu kita tuang dalam lagu dan untuk konsistensi ke depan ya Sinyo tuh pengen komitmen pertamanya dulu sih.
itu pengen bikin album Bumi Sukowati. Jadi nama albumnya itu Bumi Sukowati. Makanya aku bikin lagu Museum Sangiran. Terus Stasiun Salung Molong seperti daerah-daerah sama lagu Bumi Sukowati. Oh, intinya mengusung kekayaan yang ada di sini di ya. Sragen. Maksud saya Sragen ya. itu. Nah, untuk lagu-lagu tambahan Tantangis Boyolali itu musik-musik tambahan karena ya apa yang saya rasa mewakili itu. Soal realita di dalamnya nggak usah diceritain lah. Oke, siap. Nah, terus begini Mas, kan sekarang kita bercerita kita sedikit flashback ya Mas. Perkembangan musik indie, pop, punk, metal kan saat ini kan Mas Inyo sendiri mengerti tuh Mas. Keadaannya kan memang hampir tidak ada kan? Redup. Lah, redup banget kan. Ada ndak Mas suatu saat Mas Inyo itu tarik bass lagi gitu loh? Ada nggak suatu maksudnya gini? Keinginan untuk di atas panggung katakanlah comeback Limbah Diktator atau comeback itu ada nggak keinginan gitu loh? Gini, itu bukan keinginan lagi. Limbah Diktator metalcore mendarah daging. Sinyo itu sebenarnya metal. Oh, gitu, metal. Sebenarnya. Jadi Sinyo nyanyikan lagu di panggung, di kafe-kafe nyanyi. Yeah. Itu lagu-lagu melo. Cuman hati Sinyo tetap di metal sebenarnya. Karena ya aku bilang di depan kita memberikan yang masyarakat mau. Masyarakat nggak mungkin mengonsumsi lagu-lagu, kan nggak mungkin. Jadi, tapi aslinya Sinyo di metal. Makanya di situ ya. Limbah Diktator, walaupun anak-anak personel-personel yang pada ngejar masa depan, tapi setiap kumpul nggak perlu latihan, langsung perform berani. Nah, pertanyaan yang Mas Pak ingin banget, karena sudut pandang Sinyo itu musik itu nggak harus satu genre. Oh, Sinyo tuh di dangdut, oh Sinyo di pop. Enggak, semua musik saya mainkan. Semua musik bagus, semua musik. Karena memang suka dengan musik gitu ya. Iya. Ya. Itu. Jadi indah gitu loh. Musik seni itu indah. Tergantung kita menyikapi dan memberikan, mengemas kepada. Awal bermain musik itu tahun berapa Mas itu? Awal mulai suka ngeband lah katakanlah itu SMA atau tahun 99. 99 ya, aku ngerti apa-apa. Lulus 97 lulus. 97 lulus. Merantau ke Jakarta. Dan ketemu seniman-seniman di Jakarta sana. Iya. Terus masih ingat dulu lagu pertama, lagu band ya. Ngeband pertama itu lagu Padi Begitu Indah sama Mbak Dewi itu masih ingat itu. Pemanggung di Komplek Dirkora. Di Cipandian dari itu. Akhirnya 2004 saya pulang. Saya ke Banjarmasin dulu merantau tuntunan kerjaan. Banjarmasin 2004 pulang. Nah, lahirlah Skate Bee band pop itu. Oh, gitu. Namanya Skate Bee. Anak-anak sini juga. Terus setelah itu? Terus Skate Bee ambiar, berantakan, pindah saya ke Sragen. Sragen karena pindah tugas kan waktu itu kerja di Gemolong, ditugaskan di Sragen. Sragen ketemulah yang namanya Ali Jamil di sana, di Frak Menotak, terus Mountain Sickness, anak-anak metal. Nah, disitulah lahirnya Sinyo jadi metal tuh di Sragen itu. Oh, Limbah Diktator. Ya. Tapi sebelum Limbah Diktator itu kok saya pernah dengar nama Keloid itu. Oh, Keloid. Nah, ya. Itu karena ini. Itu pulang dari Sragen. Yang namanya ambisi di sini tuh pengen punya band metal. Akhirnya ngumpulin personel kan nggak semudah kita beli mie di warung. Nah, akhirnya kan kita main band paling cuma berdua, ngeband di studio itu cuma berdua. Nah, akhirnya lah kenal lah anak-anak Keloid. Kenal anak. Nah, Limbah Diktator dapat drummer ya drummernya Keloid itu. Oh, sebenarnya gitu. Ceritanya itu. Oh iya. Nah, oh gitu. Akhirnya Keloid bubar ya Keloid ya. Akhirnya drummernya gabung ke Limbah Diktator. Keloid juga punya band sendiri baru. Punya band baru. Ya siapa namanya? Si April tuh punya band baru. Si April ki Rafflesia. Ya. Oh iya pernah dengar. Rafflesia. Sekarang dia Rafflesia dia. Berarti sekarang intinya gini ya, mau mengembangkan yang ambiar-ambiarin dulu ya. Kayaknya fokus di itu dulu. Karena untuk ngikutin kata hati kita ke metal. Ya seperti bilang, metal kan redup sekarang. Metal redup. Dan juga personel-personel yang saya butuhkan juga sudah di luar kota semua. Dan satu lagi Mas, mungkin tambahan Mas, yang ini nggak munafik juga ya. Kalau kita berjuang di musik metal, kita jangan berharap bisa hidup dari situ. Bener lah. Enggak. Gini. Musik itu hobi kawan. Jadi emang kadang berpikir musik itu tidak mendapatkan uang ibaratnya. Uang. Cuman
musik itu seperti cinta. Cinta. Gini, maksudnya gini. Apa hobi itu memang tidak membuat kita kaya, tapi setidaknya bisa membuat kita bahagia. Kalau kalau sudah hobi masalah ya Mas ya. Iya. Nek jenenge wis hobi yo berarti yo Cuma ya tergantung berapapun tergantung kitanya menyikapi. Ini hobi atau profesi. Jadi gitu. bolehlah kita gila dengan hobi, cuman jangan sampai lupa dengan profesi. Karena Karena untuk kewajiban menunjang tanggung jawab hobi, itu lah. kita harus punya Kadang kita sering dibutakan oleh hobi. Oh gitu. Jangan. Pengalaman saya sendiri. Gila sama musik lupa tanggung jawab. Oh iya. Otomatis berarti sekarang ya Mas yo. Lingkup orang-orang sekitar Masinyo sekarang berarti yo ambiar-ambiar semua ini. Iya. 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 Sudah mulai kenal Ya kan sama gini, kita membaur panggung ini. Ya, kita membaur sama satu Mas Joyo Ningrat, tahu kan Mas Joyo Ningrat? Mas Boim King the King. Mas Boim the King, terus saya sendiri. Iya. Terus Gemolong itu sih. Terus Mbak Evi itu penyanyi juga. Mbak Evi. Setahu saya itu Gemolong lagi marak seperti itu. Oh gitu, ya. Ada juga Pak Mas yang membuat video ini yang ambil background di Sangiran ada juga tuh. Iya Mas, itu Mas. Mas apa? Mas Boim the King itu. Ya aku sukanya di situ jadi Gemolong. Tapi itu enggak maksudnya itu sampean sama si Mas Boim. Ya. Tadi memang sudah sebelum membuat video ya. Udah tahu kalau Masinyo di situ. Iya, kerap bareng kok. Kita kerap kok. Jadi sering komunikasi seperti Mas Joyo Ningrat apa bikin konten ini. Kita juga support. Mas Irfan Joyo. Kalau saya butuh bantuan kita bisa bantu mungkin gitu. Ya apalah. Malah kemarin sempat aku sodorin, ayolah kita kolaborasi nyanyi apalah gitu. Tapi udah masuk agenda beliau. Memang pada akhirnya gini ya Mas. Kalau kita memang sehobi itu biasanya selingkup, akhirnya nanti kumpul lagi gitu. Iya. Akhirnya kanca-kanca sing wis suwe ra petuk ngono dadi ngerti gitu ya. Asiknya tuh gini loh, kita satu hobi dan apa ya? Harapan kita juga udah nggak munafik lah, harapan kita di YouTube juga bisa menghasilkan kan begitu. Dan satu kebanggaan diri juga kita bisa membuatkan karya baru ya kan. Seperti saya keluarkan Sangiran, Mas Boim juga ngeluarin Sangiran. Terus Mas Joyo Ningrat ngeluarin Jembatan Gunung Kemungkus ya. Itu. Ngeluarin itu. Jadi terus Inyo ngeluarin Stasiun Salang Gemolong. Jadi itulah kompilasi seniman Gemolong. Maksudku tuh harapan saya itu dari dulu sebenarnya itu Gemolong tuh jangan idealis gitu loh. Ayo keluarkanlah kita berkarya, kita perform semaksimal mungkin lah untuk membuat Gemolong tuh indah. Oh gitu ya. Terus ada ini nggak Mas? Ada semacam wacana untuk membuat istilah bahasanya apa ya? Kayak semacam kumpul bareng gitu loh. Untuk membahas perkembangan musik di lingkup Gemolong khususnya itu ada nggak? Apa? Belum sempat terpikir sih. Belum sempat terpikir. Belum sempat terpikir. Tapi pribadi Masinyo sendiri? Ya pengennya kayak gitu. Barusan tadi sebelum kesini kan aku ketemu sama Mas siapa tadi ya. Aku pengennya tuh jadi dari 4 YouTuber Gemolong nih yang saya kenal ya. Nah, YouTuber banyak Gemolong. Tapi untuk yang hubungnya dengan musik kan cuman saya, Mas Irfan, Mas Boim sama Mbak Evi. Gitu. Maksudku tuh kita kompak kolaborasi nyanyiin lagu apalah gitu loh. Lagu apa atau bikin lagu bareng kita nyanyikan bersama. Oh gitu. Ini loh YouTube-nya Gemolong. Maksudku tuh seperti itu kemarin. Sama-sama ngangkat Gemolong juga ya. Maksud kayak gitu. Oh, gitu. Ya. Udah punya rencana seperti itu. Banyak teman-teman yang membantu, banyak teman-teman yang saling support kayak gitu. Respon pertama kali gini Mas. Respon pertama kali ketika sampean memutuskan untuk beralih genre dari metalcore ke ambiar ini, maksudnya gini. Do kaget apa langsung support atau ada yang tembuk kasare gini, wah kowe kok saiki kok dadi koyo ngene to ngono ya. Ada. Banyak ya Mas. Beragam. Gimana ceritanya? Apapun di dunia ini musik kecil apapun yang namanya pro dan kontra itu ada. Itu pasti sudah. Tapi dari hitungan kecil aja, dari 100 orang, kontra itu paling cuma 5 orang gitu. aja. Alhamdulillah berarti banyak yang support ya. Ya. Nek apa? Pertama kali melihat video Masinyo pasti kebanyakan ini mesti guyuse. Ya mesti guyuse. Tapi enggak, saya pribadi memang salut sih Mas. Salutnya gini. Di saat-saat seperti ini,
apakah itu memang momen atau gimana, terlepas dari itu semua. Tapi saya salut Masinyo memang istilahnya mau membaur gitu loh. Saya pribadi loh mau membaur di genre apapun, nah itu gitu loh. Dan nggak sungkan juga ketika saya hubungi kan, ayo mas gini-gini kan, sampean juga oke siap kapanpun. Nah, itu. Dulu Limbah Diktator tuh banyak fan dulu. Itu kenapa? Bukan karena skill kita bagus, bukan karena kita ganteng, tidak. Karena kita supel, kita bermasyarakat gitu. Karena kita bisa besar dari orang. Nggak mungkin toh sebuah band membesarkan diri sendiri kecuali kita punya modal banyak. Kita punya uang banyak untuk biaya, bisa kita menjadi besar. Cuman kalau kita merintis karir dari kecil, masa yang bisa membesarkan kita. Ya, seperti Sinyo sekarang di Ambiar ya. Album Bumi Sukawati ini apa ya, Sinyo ini aku tuh coba luas. Saya nggak mengotak-ngotakan, nggak menyekat. Oh, ini dangdut, metal. Oh, ini enggak. Bebas sampai saya berani pamer nih. Gemolo nggak ada yang nggak nasinya. Oh gitu. Kan dia tahu. Iya. Gemolo tuh nggak kena. Karena kok ganteng juga enggak. Kaya enggak, miskin pasti. Enggak. Tapi memang gini mas. Kalau untuk sekarang ya, orang kan di saat titik jenuh kayak gini, atau terlebihnya kan kalau memang pemikirannya sudah luas dan dewasa, itu mau beda genre apapun, ya mas, beda genre apapun itu it's okay lah, nggak masalah. Tapi kalau untuk mereka yang masih mungkin labil atau itu pasti masih terjadi mas. Kayak semacam dulu pas saya masih ngalor ngidul kintil sampean ngono kan yo merasa aku bermain musik bisa aku seperti ini. Ada yang lebih bagus dari saya sendiri kan yo saya minder mas. Jujur kan seperti itu. Dulu saya pernah bilang bahkan menggaris bawahi. Pemusik ya, kita bahas musik lah. Waktu itu masalahnya kita bermusik waktu masih GCGS masih begitu. GCGS semua pengen nomor 1, nggak ada nomor 2, benar tidak? Benar. Dan itu manusiawi sih, manusia kan pengennya kan aku yang terbaik, dia jelek aku bagus. Iya. Sedikit pun di otakku itu tuh nggak ada. Semua bagus, musik itu semua bagus. Karena pada dasarnya si pencipta, si pemain musik kan pengen memberikan yang terbaik. Ini loh yang terbaik aku. Yeah. Soal bagus enggaknya kan pemirsa yang menilai. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kan begitu. Nyatanya memang sekarang juga banyak ya mas. Dulu musik-musik Jawa kayak gitu kan bahkan orang malu ya mas sekarang. Musik-musik Jawa kita masih muda mau menyanyikan lagu dewe lah, lagu Jawa, lagu bosone dewe isin. Yeah. Tapi ternyata kita sekarang melihat saya putus. Itu saya rasakan selama saya sudah saya 40 tahun ya, 41 malah. Oh, usianya masih 41 tahun. Saya usia 40 sudah punya pikiran seperti itu. Dulu sebelum itu pikirannya kita sama, seperti yang Mas tadi bilang. Gitu. Kita maksudnya anti musik dangdut lah waktu itu. Anti musik kalau enggak begini enggak lah. Kampungan musik dangdut waktu itu kan sempet aku punya pikiran suka seperti itu. Tapi setelah waktu berjalan semua itu hilang, muncul sendiri malah. Iya, ternyata selera orang dewasa itu beda saat aku muda. Jadi musik itu ternyata mengikuti usia. Oh gitu ya. Dan kalau di logika sekarang ya, bukannya saya nggak mau aja aku main musik keras masih mau. Itu aku banget musik keras. Kan. Cuman kalau kode etiknya ya, usia 40 tahun sampai 45 tahun masih perform di panggung metal. Kalau dilihat kan malu kadang ya, udah punya rasa malu, khususnya aku sendiri udah punya rasa malu. Oh gitu. Tapi sebenarnya nggak munafik, aku banget musik itu. Itu diri pribadi Masinyo ya berarti ya. Kalau orang lain kan kita nggak tahu. Tapi itu diri pribadi Masinyo. Oke mas, sekarang gini mas, mengenai orang-orang lingkup sekitar, gitu mas. Kan Masinyo pasti butuh tim kan untuk mempromosikan, untuk merekod, untuk memvisualisasikan ya gitu kan. Lah, berarti otomatis kan Masinyo keluar modal banyak atau mungkin ada strategi khusus untuk menjalin ayo ini memang peran saya untuk membuat lagu, membuat video ini. Tapi saya minta tolong teman-teman untuk membantu saya atau gimana? Apa Masinyo menyediakan, wah aku di modal ini tak bayari, ayo gaya video gitu gimana? Ya, betul. Nggak ada cita-cita yang gratis. Tidak ada toh. Di dunia itu nggak ada yang gratis benar kan? Nah, seperti pertanyaan Mas di depan.
semua itu butuh biaya, apakah semua itu desain? Tidak. Saya punya skill di pencipta lagu dan penyanyi. Oh iya. Nah, untuk memvisualkan tadi, untuk mempromosikan bentuk format video, klip dan lain sebagainya, kita punya tim bener. Seperti Mas yang saya ceritakan tadi, Mas Adit Milenial Chicken. Itu bagian pengambilan gambar syutingnya. Oh gitu. Terus Mas Akbar Drone. Mas Akbar itu bantu Sinyo banget. Nah, terus recordingnya di Mas Medi. Oh Mas Medi. Mas Medi. Yang di mana alamatnya? Jono itu ya. Dulu sempat Beliau itu diajak ke sana ya saya. Itu guru gitarku. Sebenarnya. Saya bisa kenal musik itu dari beliau. Dan karena hubungan apa ya? Hubungan teman lama. Oh gitu. Ya bukannya gratis tidak. Tetap ada lah. Cuman kan ada imbal baliknya juga ya. Gitu. Oh iya. Dan ada kesepakatan juga antara teman. Itu kan privasi kesepakatan itu. Privasi. Ya, intinya kita harus mempunyai tim juga ya Mas ya. Mempunyai tim, mempunyai teman untuk membantu dan lain sebagainya. Seperti halnya saat ini Mas Inyo. Saat ini kita berada di studionya Mas Tri Andeska The Pastel yang beralamat di Ngelangak Gemolong. Seperti halnya yang kita lihat saat ini, di The Pastel ini kalian semua bisa foto katalog, atau mungkin teman-teman yang punya distro juga bisa foto promosi brand di sini, foto produknya di sini. Bisa juga untuk pre-wed indoor atau kalau mau outdoor juga bisa. Selain di The Pastel saat ini video ini kita juga dibantu dari teman saya dari Megapixel Official. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau menggunakan jasanya baik dari The Pastel atau Megapixel Official, bisa dibuka linknya di deskripsi. Nanti bisa dilihat profil-profilnya dan hasil pengambilan gambarnya atau videonya seperti apa bisa dilihat semua. Itu ya Mas. Oke Mas Inyo, sekarang gini Mas. Di bagian terakhir ini pesan Mas Inyo untuk kita bahanyakan musik ya tadi ya. Pesan Masinyo untuk teman-teman semua yang mungkin menyaksikan video ini yang mungkin masih bermusik di usia bawah Masinyo itu apa Mas? Apakah harus mengikuti perkembangan atau tetaplah kalian konsisten, atau kalau memang itu hobi lanjutkan hobimu tapi jangan lupa profesi dan sebagainya. Apa Mas motivasinya Mas? Begini. Pesan gue buat para seniman ya, khususnya anak-anak remaja yang hobi di musik. Itu musik itu emang indah. Cuman kan banyak yang dibutakan oleh musik sampai lupa yang lebih utama. Jadi saranku ya, boleh kita bermusik boleh. Iya. Kita berkarya sebagus mau sesuai apa yang kamu lihat, kamu yang pikirkan dan kamu rasakan di situ, tuang aja di situ. Iya. Percaya diri. Kita nggak bisa menilai hasil karya sendiri kita kawan. Yang bisa menilai itu orang. Orang lain. Jadi pendengar. Ya pesan saya ya kalau emang hobi itu jadi profesi alhamdulillah. Tapi kalau seandainya tidak, hobi itu memang tidak bisa membuat kita kaya. Tapi setidaknya bisa membuat kita bahagia. Ya kan tembung kasarnya ya hobi ning ya aja terus lali nyambut gawe. Jangan lupa. Iya, begitu. Kita butuh masa depan kawan. Masih ada hari esok. Kita harus berbakti dengan orang tua juga. Siap. Oke Mas Inyo, terima kasih waktunya. Sukses dengan album ini Sukawatinya ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Oke teman-teman, terima kasih semua sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga sukses selalu. Amin. Semoga ambiaro tak sugeti. Jangan lupa untuk dukung channelnya Mas Inyo. Jadi It's Harmonic Talk Show, more than bullshit.